Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Yara la 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 lo. Yara la 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 maya se. Shikara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Barala 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 bayas. Barala 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 barala. Sikarala barala 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 bas. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saudara. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita berharap pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang saat ini mungkin engkau terbaring di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan kepada saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita awali sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan buka kitab Mazmur 118 ayat 14. Mazmur 118 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudaraku, sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin penulis ayat ini yang dikatakan Daud,
Dia seorang raja. Bahkan Daud juga dikatakan tokoh yang besar, yang terkenal sepanjang masa. Dia menulis ayat ini bukan tanpa alasan. Ada alasan yang dia hadapi saudara dikasih Tuhan. Ada alasan untuk dia mencatat firman Tuhan ini. Alasannya lewat firman Tuhan bahwa manusia seperti kita ini ada banyak kelemahan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi takut saudara dikasih Tuhan. Tapi Daud, pemazmur ini mengingatkan kita bahwa ada seseorang yang memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Daud berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat walaupun kita dikatakan anak Tuhan, walaupun kita dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan berhadapan dengan berbagai masalah. Kita akan berhadapan dengan berbagai persoalan. Bahkan kita akan berhadapan dengan kelemahan-kelemahan yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi kesulitan. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga membuat iman kita itu menjadi lemah. Tidak ada kekuatan lagi, tidak berdaya. Kita kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan pagi hari ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, jangan mudah untuk menyerah untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Jangan mudah menyerah untuk menghadapi persoalan, kelemahan-kelemahan yang kita alami saat ini. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan kita Tuhan yang memberikan keselamatan. Dan Tuhan kita Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan pertolongan. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud sudah berkata bahwa Tuhan itu adalah kekuatan. Dialah mazmurnya, bahkan keselamatan. Kalau kita melihat seorang tokoh yang lain, yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Saudaraku, Musa berkata di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 2. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku puji. Ia Allah Bapakku, keluhuranku, Dia. Saudara dikasih Tuhan, Musa percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, termasuk kepada Musa sendiri. Kemenangan apa yang mereka dapatkan? Ketika mereka beberapa banyak tentara Firaun untuk menyerang mereka, saudara dikasih Tuhan. Musa dan bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Diberi kekuatan, bahkan diberi kemenangan kepada mereka. Itu sebab dikatakan Musa, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allah kupuji. Dia Allah Bapakku, keluhuranku Dia. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan, memberi kekuatan, memberi keselamatan. Begitupun saudara yang dikasih Tuhan kepada kita pagi hari ini. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah goyah, jangan pernah takut ketika kita menghadapi masalah ataupun persoalan hidup. Jangan pesimis ketika kita menghadapi macam-macam apapun yang kita hadapi.
Kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang memberi kekuatan, kita punya Tuhan yang sanggup menolong, kita punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, Dialah Tuhan yang kita sembah. Dialah Allah yang luar biasa. Dia Allah selalu menyertai kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut untuk menghadapi semuanya itu. Yesaya menyampaikan kepada kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan di sana, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, banyak beberapa firman Tuhan yang sudah kita dengar bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya ini. Ketika Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Percayalah saudara yang dikasih Tuhan. Inilah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada umat pilihan Tuhan. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan pasti melakukan bagian untuk menolong, menyertai, meneguhkan, dan memberi kemenangan kepada kita. Saudaraku, kita akan mampu untuk menghadapi semuanya itu ketika ada firman Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah mengalami hal-hal yang memberatkan dia. Beban yang begitu berat dia hadapi saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, Paulus sampaikan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, dihadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Artinya Paulus cakep. Dia menanggung segala problem, dia menanggung segala masalah, dia menanggung segala kelemahan ataupun menanggung beban yang begitu berat yang dia hadapinya. Tetapi kita melihat, ingat dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia. Tuhan memberikan kekuatan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia, saudara dikasih Tuhan, sehingga dia cakap untuk menanggung semuanya itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang pilihannya. Tuhan pasti memberi kekuatan, kemenangan, bahkan keselamatan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu kita perlu ini. Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, tentu kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, akan saya sampaikan beberapa orang yang dekat kepada Tuhan, yang selalu berdoa di tengah-tengah problem, di tengah-tengah masalah, saudara yang dikasih Tuhan. Ada contoh yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu Paulus dan Silas, saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku, kita mungkin sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, cerita ini, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sana, ketika mereka berada dalam belenggu penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Sehingga terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ya beberapa ayat kita baca di sini, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan di sana. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ada sebuah kata-kata yang dikatakan terlepaslah belenggu mereka. Terlepaslah belenggu mereka semua.
Saudara yang dikasih Tuhan, inilah orang yang dekat kepada Tuhan. Dan orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang erat kepada Tuhan, ketika mereka boleh berdoa, memuji Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang turun atas mereka. Oleh sebab itu mari saudara yang dikasih Tuhan, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Eratkanlah diri kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mendekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita mengalami begitu beban yang begitu berat, ataupun kelemahan-kelemahan yang terus menimpa kita, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, selalu menantikan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya yakin itulah yang menjadi kekuatan kita, karena Dia akan turunkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, dikatakan di sana Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu berdoa, orang yang selalu dekat kepada Tuhan, dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan ekstra yang baru, dan tidak mudah untuk menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Jangan pernah kita lupa untuk memuji Tuhan. Bahkan jangan pernah kita lupa akan firman Tuhan. Dan selalu merenungkan firman Tuhan. Karena kekuatan kita ada di dalamnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini yang merupakan asupan makanan kita, makanan rohani kita. Kita pasti menjadi kuat untuk menghadapi problem ataupun masalah, kelemahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita. Saudaraku, Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudaraku, itulah sebabnya jangan pernah kita melupakan akan firman Tuhan. Jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Karena di dalamnya ada janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tetaplah percaya kepada Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan iman kita akan dikuatkan, akan ditingkatkan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab dikatakan oleh Daud, Tuhan itu adalah kekuatanku. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti berkati kami. Kami tahu Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kami. Kami tahu Tuhan pasti menyelamatkan kami sekalipun kami hidup di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem, di tengah-tengah persoalan. Tapi kami percaya Yesus yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan sanggup memberkati kami, memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, untuk kami boleh melakukan sepanjang hari ini aktivitas yang luar biasa yang terpercayakan kepada kami. Karena kami punya Tuhan, apapun yang kami sentuh, kami pasti berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.